wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Nah, ini baru lumayan nih Bunda. Bagus suaranya. Mikrofonnya jelas. Kadang soalnya di sini rumah saya dekat dengar rusak, kadang enggak dengar. Bagus enggak tahu lah nyetel macam mana kan. Ya, ini jelas. Kita lanjutkan materi kita. Terakhir surah apa Bunda? Kafirun. Al-Kafirun ayat ke? 2 lagi. Ayat kedua sudah. Bau masuk itu belum jelaskan. Bau sekarang. Belum jelaskan lagi Ustaz. Ayat kedua. Ya. Baik. Kita masuk surah Al-Kafirun ayat kedua. Ayat pertama kita ulang sekilas bahwasanya secara singkat ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyeru kepada orang-orang kafir. Apa bentuk seruan itu? Maka Allah jawab, Allah perintahkan pada ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Rasanya sudah dijelaskan ya Bunda. Ayat ketiga lagi kan? Iya Bunda. Kalau dijelaskan di catatan belum Ustaz. Enggak ada catatan. Cuman menulis ayat aja baru kan. Iya. Baik. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita tulis dulu. Wala ana abidu ma abadtu wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ada yang guru agama di sini.
Yang backgroundnya guru agama ada? Enggak. Nggak ada. Pengusaha semua. Iya bisa pengangguran gitu. Baik, kita mulai dari ayat kedua. La ta'bud. La tidak. A'bud, aku menyembah. Ma apa ta'budu Kamu sembah. yang Kamu sembah. kalian atau kamu? Kamu. Kalian atau kamu? Kalian. Kalian. Nah, kalau ada waw dengan nun seperti ini menunjukkan kepada jamak. Antum. Berarti apa maknanya? Kamu. Kalian. Antum itu kalian. Cuman di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kamu. Kamu itu sebenarnya kalian. Hei kalian. Kalau sekarang ini, kalau kita sebut kamu, itu menunjukkan kepada satu orang kan? Ya. Jelas ya. Padahal di sini bentuknya jamak. Maka tidak tepat sekarang kalau diterjemahkan Kamu ya. kamu, tapi apa yang Kalian. kalian sembah. Mukmin satu orang, kalau banyak mukminun. Jadi kalau banyak orang ketika membaca kamu seakan-akan dia tujukan kepada satu orang, padahal di sini bentuknya jamak. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya adalah aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang pertama. Kita terjemahkan dulu dari sisi bahasa ya. Wala, waw, dan tidak antum kalian abiduna penyembah ma apa a'bud yang aku sembah. Kemudian ayat keempat, waw dan la tidak ana aku abid penyembah ma apa abad yang kalian sembah. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian waliya dan bagiku din agama. Kita jelaskan yang pertama dulu, ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan kepada kita semua agar tidak menyembah apa yang mereka sembah. Maksudnya apa? Apa yang disembah oleh mohon maaf, apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, dengan tegas ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi
apa yang non muslim sembah. Pertanyaannya, apakah apa yang disembah oleh orang-orang kafir? Apa boleh? Berhala. Orang kafir itu menyeluruh ya Bunda. Kafir itu ghairul mukmin, selain orang yang beriman. Jadi masuklah di situ, mohon maaf, masuklah di situ Hindu, Buddha, Tionghoa, Kristen, apalagi Kristen itu banyak, ada Protestan, ada Katolik dan lain sebagainya. Dalam pandangan agama kita, bahwa mereka semua ini dinyatakan kafir. Apa dalilnya? Karena Allah seru di awal ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Nah, jadi maksudnya bukan hanya jangan sampai kita tidak menyembah berhala saja, tapi di sisi lain kita menyembah selain Allah. Semisal apa? Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Tahu kenapa ada yang menyembah matahari? Karena matahari itu banyak mendatangkan manfaat bagi manusia. Maka tak heran sudah sampai saat ini masih banyak manusia yang menyembah matahari. Yang menyembah sapi ada banyak di India. Nah, jadi kalau kita melihat sebab turunnya ayat ini, maka dapat kita pahami di awal Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di awal di mana orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan kepada Nabi agar menyembah Tuhan mereka selama setahun. Setelah itu baru mereka menyembah Allah selama setahun. Di ayat ini Allah menolak tawaran mereka itu. Allah perintahkan Nabi dan kita semua untuk menolak tawaran itu. Nabi dan kita semua agar tidak menyembah apa yang non-muslim sembah. Pertanyaannya, apakah orang-orang kafir Quraisy itu yakin kepada Allah? Yakin bukan? Dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Azizul alim. Kita lihat benar. Coba perhatikan. Wala in sa'altahum, dan sungguh benar-benar jika mereka ditanya, mereka di sini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Man, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka jawab apa? Seluruhnya yang menciptakannya adalah Al-Aziz, Allah yang memiliki sifat maha perkasa, kemudian maha mengetahui. Jangan kata Buddha bahwasanya orang-orang kafir itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mereka yakin kepada Allah. Mereka yakin yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Letak kesalahan mereka ini di mana? Mereka menjadikan benda-benda sebagai perantara untuk mendekatkan
Quraisy itu disebut dengan musyrikin Makkah. Kenapa disebut dengan musyrikin Makkah? Musyrik itu dia menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyebutkan Allah. Itu yang disebut musyrik itu, Bunda. Jadi jauh di dalam hati orang-orang kafir itu ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menjadikan kemarau? Allah. Yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Kenapa mereka tidak menyembah Allah? Kenapa mereka tidak menyembah Allah? Banyak alasannya. Pertama, hasad. Hasadnya bukan kepada Allah, tapi hasadnya kepada Nabi. Kenapa sih Muhammad itu yang statusnya yatim piatu, miskin, dipilih menjadi seorang nabi? Kenapa enggak kami? Sombong, Ustaznya. Apalagi yang kedua, mereka malu mengakui bahwasanya keyakinan mereka itu salah. Kemudian yang ketiga, mereka enggan untuk menerima kebenaran. Dengan kata lain, malu untuk mengakui bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu sesuatu yang benar. Dan penyakit ini Bunda sampai saat ini. Orang kalau tidak mau menerima kebenaran itu satu, hasad, nggak suka dengan orangnya, padahal yang disampaikannya benar. Yang kedua, malu mengakui bahwa dirinya itu salah. Yang ketiga, malu mengakui kebenaran. Itulah orang-orang yang sombong. Ketika diberikan nasihat, kamu nggak cocok untuk memberikan nasihat kepada saya. Saya ini Ustaz S1, S2, S3. Kamu belum lagi kuliah. Padahal yang dia sampaikannya itu adalah kebenaran. Itu yang salah Bunda. Jadi kalau kebenaran itu disampaikan, siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, jika ternyata yang disampaikannya itu adalah benar, terima. Sekalipun yang menyampaikan itu adalah anak kita. Ya. Datang orang gila Bunda. Bunda lagi jalan, ketemu dengan orang gila. Gak pakai baju, pakai celana dalam doang. Kemudian dia ngomong, sholatlah. Bunda terima nasihat itu? Sholat gitu. Jadi ada umpamanya lewat dia kan Bunda, ketemu dengan seseorang yang saat itu pas azan asar berkumandang, dia di luar main. Kemudian kata orang gila itu, sholatlah. Bunda terima nasihat itu? Bunda terima? Kalau ada benarnya, terima. Oke. Siapapun itu, kalau ternyata yang dia sampaikan itu kebenaran, terima Bunda. Ini orang gila sosok nasihat. Padahal apa yang dia sampaikan itu benar. Cuman kan hari ini salah. Faktanya apa? Orang-orang mau menerima sesuatu itu kalau yang menyampaikan itu di atas dia. Kalau di bawah dia nggak mau. Penyakit suami sekarang Bunda, karena dia merasa dirinya itu pemimpin, istrinya itu mampu, maka segala apa yang disampaikan oleh istri kepada suaminya, padahal itu kebenaran, dia tolak. Mohon maaf, ada kasus jamaah belajar sama saya bertahun-tahun Bunda. Jadi setiap suaminya salah, ada kesalahan juga di sini pada jamaah kita ini. Setiap suaminya salah, dia katakan itu salah, tapi dia sebut nama saya, kata Ustadz Edi kayak gini, kata Ustadz Edi kayak gini. Akhirnya apa? Ibu itu dilarang untuk ngaji sekarang. Oh lala. Ibu itu dilarang ngaji sekarang. Dia merasa bahwasanya dia itu dinomor duakan. Padahal tidak. Maksud ibu itu baik. Dia menyampaikan bahwa
bahwa apa yang dilakukan suaminya itu salah. Menurut penjelasan Ustaz Edi yang disampaikan dia kutip dalam Al-Quran seperti ini, ada kasus tertentu. Akhirnya dia sekarang ini ibu itu curhat dengan teman-temannya yang lain yang satu halakoh, dia nggak diizinkan suaminya untuk ngaji dalam kondisi menangis. Subhanallah, nah itu kalau laki-laki keras hatinya, kalau disampaikan kebenaran nolak dia, bahkan bukan hanya nolak dia suruh istrinya berhenti. Itu penyakit. Baik, itu menunjukkan betapa kerasnya hati itu. Para suami ini tahu nggak egonya tinggi, Ustaz? Tahu benar. Buktinya apa dia bilang? Aku ini temperamen. Jangan. Ada orang kalau lagi marah, udahlah kalau lagi ngobrol dengan teman-teman dan lain sebagainya. Jangan buat masalah sama aku ya. Aku ini orangnya suka marah. Dia udah ngomong aku ini suka marah. Berarti sadar dia bahwasanya dia itu pemarah. Ngomong tuh yang hati-hati ya. Aku ini orangnya temperamen. Salah sedikit panik. Oke. Kalau dia ngomong seperti itu berarti dia sadar bahwasanya dia temperamen. Jadi kalau dia sadar dirinya itu temperamen, harusnya apa? Harusnya diperbaiki, bukan malah diakui. Itu salah. Ini dalam Islam salah sebenarnya. Dia mengakui, padahal dia sadar bahwasanya itu pemarah, temperamen, bodoh, tapi dia tidak mau memperbaikinya. Ini salah. Harusnya kalau dia katakan aku ini pemarah, bagaimana supaya saya tidak pemarah? Baik, kita lanjutkan. La a'budu ma ta'budun. Pelajaran yang bisa kita ambil, ini sudah umum kita ketahui. Saya rasa semua kita yang hadir di masjid ini tidak akan menyembah selain Allah. Tapi ini sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di pelosok daerah sana. Saya punya teman, saya sebut namanya Ustadz Budi. Sekarang ini beliau lagi dakwah di Siborong-borong, Tapanuli Utara, mayoritas non-muslim. Apa kata Ustadz itu? Ustadz enak ceramah dengan orang-orang yang taat-taat. Memang saya bilang, saya kan ceramah muda dengan orang yang sebelumnya sudah taat, yang sudah ke masjid. Iya kan, tapi mereka Ustadz itu, saya Ustadz ceramah sama orang-orang yang belum taat. Satu, yang kedua, fokus dakwah saya cuma satu, yang penting mereka tidak keluar dari Islam. Coba bayangkan perjuangan itu. Yang penting mereka tidak keluar dari Islam. Mereka di sana itu akidah mereka itu goyang, karena mereka hidup di lingkungan orang-orang non-muslim. Baik. Jadi kalau ditanya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, semua agama itu sama-sama menyembah Allah, caranya saja yang berbeda. Kira-kira punya jawab seperti apa? Enggak sama. Saya tanya, orang Kristen nyembah Allah? Ya. Nyembah. Mereka nyembah Allah. Buktinya Tuhan yang paling tinggi pada mereka itu apa? Tuhan Bapa kan? Setelah itu Roh Kudus, setelah itu Tuhan Anak. Tuhan Bapa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya siapa? Yesus. Mereka menyembah Allah. Nyembah Allah mereka? Nyembah benar. Orang Hindu ditanya, siapa yang mereka sembah? Allah. Cuma mereka tidak sebut nama itu Allah. Saya melihat podcast Habib Ja'far ketika diskusi dengan biksu
bisu, dia mengatakan bahwasanya alam semesta ini, bahwasanya ada yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini. Siapa itu bagi kita? Allah. Berarti mereka nyembah siapa? Nyembah Allah. Semua kita ini menyembah Allah. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mereka menyembah Allah. Bedanya di mana? Cara menyembahnya, cara ibadah. Bedanya satu saja. Mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Berarti segala apa yang disampaikan oleh Nabi mereka tolak, mereka kafir. Bedanya kita tidak kan? Segala apa yang disampaikan oleh Nabi kita ikuti. Orang Yahudi nyembah siapa? Masa nggak tahu orang Yahudi nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi. Disitulah letak mereka kafir. Kenapa orang-orang Yahudi itu kafir? Mereka hanya beriman kepada satu Nabi saja, yaitu Nabi Musa. Sedangkan kita beriman kepada seluruh Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tak boleh satu pun Nabi kita ingkari. Berbeda dengan agama-agama lain, mereka hanya mengakui Nabi Isa saja, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Kita ditanya, beriman kita kepada Nabi Musa? Beriman enggak? Iya? Iya. Kalau nggak beriman kita, maka semua cerita-cerita Nabi Musa itu yang di dalam Al-Quran tolak saja. Beriman kita kepada Nabi Isa? Oke, jelas sudah. Di mana letak kenapa orang-orang di luar sana itu yang tidak menyembah yang tidak memeluk agama Islam disebut kafir? Masalahnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Apa yang Nabi sembah? Sepakat dulu kita punya. Apa yang Nabi sembah? Allah. Kata Allah, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Saya ketika membaca ayat ini muncul pertanyaan pada diri saya. Dan ini mungkin saya sampaikan juga kepada Bunda. Kira-kira apa jawaban Bunda? Bolehkah orang-orang kafir itu menyembah Allah? Boleh. Bisa. Boleh orang-orang kafir menyembah Allah? Boleh. Halo. Ini dia tidak menyembah Allah. Boleh, Bunda. Menyembah, boleh kan? Boleh. Kalau orang Nasrani menyembah Allah, boleh. Orang Yahudi menyembah Allah, boleh. Boleh. Siapapun itu, apapun latar belakangnya, kalau mereka menyembah Allah, kita bersyukur. Sekarang Allah katakan di sini, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya Allah vonis bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak akan menjadi penyembah apa yang Nabi sembah. Yang Nabi sembah itu adalah Allah. Apa maksudnya? Bunda akan paham maksud menyembah dengan penyembah apa bedanya? Satu, menyembah. Menyembah, melakukan. Di ayat pertama apa? Menyembah. Di ayat kedua, penyembah. Menyembah. Saya tanya dulu Bunda, apa perbedaan menyembah dengan penyembah? Menyembah, melakukan kegiatan apa tuh? Menyembah orangnya. Kalau penyembah, Penyembah apa? penyembah orangnya. Kalau penyembah,
Penyembah orangnya. Kalau menyembah, Pekerjaannya melakukan. oke. Ikhtilaf ulama. Ya. Ini Bunda, ini kata kerja, yang ini isim pelaku. Benar yang sudah sampaikan. Juga subjeknya. Pahamnya, yang ini kata kerja, yang ini pelaku. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau saya tulis seperti ini, menulis dengan penulis, apa perbedaannya? Ya, pekerjaannya. Menulis kerjaannya, penulis Orang yang menulis. Penulis orangnya. oke, salah Bunda. Bukan hanya itu saja, begini. Kalau menulis bisa saja kegiatannya yang lain itu ada. Bisa mungkin mencangkul, bisa mungkin melukis atau hal-hal yang lain. Tapi kalau disebut penulis, itu maksudnya apa? Berarti profesinya itu seorang penulis. Memang hari-harinya menulis. Meninju dengan petinju. Kalau meninju, saya ninju. Apakah saya disebut petinju? Tidak. Oke? Orang yang meninju belum tentu petinju. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya gini Bunda. Coba perhatikan. Manakala orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, mereka tidak disebut penyembah. Kenapa? Karena dia membanyak Tuhan, tapi kalau menyembahkan cuma satu Tuhan. Nah, jawabannya gini Bunda. Kalau ada orang-orang yang menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah, itu tidak disebut penyembah, tapi hanya sebatas menyembah. Nah, saya ulang kembali. Jika ada orang yang hanya mengatakan, aku menyembah siapa? Kamu menyembah siapa? Dia jawab menyembah Allah. Kamu menyembah pohon? Dia jawab, iya juga. Maka dia tidak dikatakan penyembah. Karena kalau kita pahami dalam bahasa Arab, abid itu, Bunda, abid itu artinya ahli ibadah, isim fa'il, pelaku aktif, totalitas. Jadi sampai kapanpun kalian itu tidak akan disebut penyembah Allah sebelum kalian menepis segala macam kesyirikan. Saya ulang kembali Bunda. Sampai kapanpun seseorang itu tidak akan disebut penyembah sebelum dia menepis segala macam kesyirikan. Dengan kata lain, bila ada orang yang menyembah Allah kemudian dia masih menyebutkan Allah, maka selesai, amalnya tertolak. Makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi mengampuni dosa selainnya. Maka hati-hati Bunda. Jangan sampai, jika ada orang Indonesia yang hidup saat ini ditanya, apakah kamu menyembah Allah? Iya. Salat? Iya. Puasa? Iya. Zakat? Iya. Haji? Iya. Tapi masih melakukan kesyirikan, apakah dia disebut penyembah? Tidak. Menyembah? Iya. Menyembah? Iya. Tapi penyembah? Tidak. Hati-hati Bunda. Siapa saja yang sampai saat ini masih percaya dengan sesuatu, mohon maaf, masih menggantungkan nasibnya pada sesuatu atau menggantungkan nasibnya pada benda-benda, maka dia tidak disebut penyembah. Dia hanya dikatakan menyembah.
ini kalau kejatuhan tai cicak sial, syirik. Apalagi gigi patah, tanam di bawah, lempar ke atas, syirik. Kupu-kupu datang, ada yang rindu. Halo, maaf, kalau kupu-kupu datang bakalan ada tamu. Bulu mata jatuh, ada yang rindu. Apa lagi bunda? Apa mata bergerak-gerak? Kalau gerak-gerak gini, Apa ada keterlibatan? ya. Coba lihat tanganmu dulu, diikuti aja dulu deh. Dan cemana pengusaha mudah miskin kamu jadi orang. Maka itu nggak boleh, haram bunda, karena dia masuk dari kesyirikan. Ya, nggak boleh. Itu yang dimaksud. Mudahnya begini. Semua orang menyembah Allah, tapi tidak semua orang disebut penyembah. Paham ya bunda? Sedangkan yang diperintahkan kepada kita diperintahkan kepada kita apakah sebatas menyembah Allah atau menjadi penyembah Allah? Penyembah Allah. Kalau ada seseorang yang profesinya cita-citanya ingin menulis, dia hanya sebatas menulis atau ingin menjadi penulis? Penulis. Berjuang dengan pejuang, pilih mana? Pejuang. Baru tahu bedanya. Paham ya? Nah. Kalau baca ini nggak paham artinya bunda, itulah muncul itu menyembah Allah, iya. Percaya kepada dukun, iya. Padahal orang yang percaya kepada dukun tuh asal-muasalnya tahu siapa? Fir'aun. Berarti orang-orang yang suka ke dukun, siapa dia? Bunda yang ngomong. Karena Ustaz ngasih tahu. Sekarang sama orang pintar. Orang pintar. Keren ngomongnya. Saya rasa kita semua tidaklah melakukan hal yang demikian. Tapi mungkin banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana atau di kampung yang masih melakukan itu. Yang masih ngasih apel, cabai, kemudian lidi dibakar, kemudian ditaruh di depan pohon yang dikeramatkan. Masih banyak. Jadi kemenyan. Itu nggak boleh, haram. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat keempat. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Lihat benar. Nomor 2 coba terjemahkan. Aku tidak akan menyembah Ayat apa yang kedua. kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nomor 4. Dan aku Aku tidak juga menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Apa perbedaannya? Aku juga, Tama juga. Tidak menyembah, dia kan orang kafir tidak menyembah, sementara kita penyembah, dia tidak akan menjadi penyembah kan? Enggak, aku juga, dua pihak. Tidak akan ikut kita. Kata Nabi dia. Ini kan Nabi yang ngomong. Lihat benar. Ulang tuh. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kata Nabi, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di ayat keempat, Nabi lagi mengatakan, Aku juga. aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah.
Kalau Bunda baca terjemahnya saja, Bunda nggak akan paham nih. Di awal menyembah, di ayat keempat penyembah. Nah, letak perbedaannya Bunda. Nomor 2 itu keyakinan. Sudah. Sedangkan nomor 4 itu tata cara. Aku juga tidak menyembah apa yang kau kasih. Tidak bangga aja. Aku tidak bangga aja. Nomor 2 itu keyakinan, sedangkan nomor 4 itu tata cara. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan begini, Allah perintahkan Nabi, aku tidak akan pernah meyakini apa yang kalian sembah. Jangankan meyakini, bahkan tata caranya pun aku tidak akan lakukan. Bisa dipahami Bunda? Maka dalam ini ayat menjadi dalil kita tidak boleh ikut ritual ibadah mereka. Ikut ritual ibadah mereka. Ikut-ikutan. Itu yang dimaksud dengan poin keempat. Begini, memang agak sulit ya Bunda. Ada orang yang menyembah Allah, yakin bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, tapi faktanya tata cara dia, kehidupannya masih ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Berarti dia tidak mengamalkan ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat keempat Bunda. Contoh, Islam iya, namun tiup-tiup trompet iya juga. Tiup trompet itu Bunda boleh atau tidak? Tidak. Karena tiup trompet itu dari bahasa Spanyol. Bukan, asalnya bukan Yahudi Bunda. Jadi tiup trompet itu dulu asalnya itu, kalau tidak salah namanya San Benito. Nama trompet itu namanya San Benito. Maksudnya apa? San Benito itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dulu ketika Andalusia dikuasai oleh Ratu Isabella itu akan mengusir siapa saja orang-orang Islam yang tidak mau memeluk agama Kristen. Jika mereka ingin tidak diusir dari Andalusia, Spanyol saat ini, syaratnya mereka harus bertaubat. Ritual ibadah yang mereka lakukan adalah memakai pakaian pendeta dan meniup trompet. Itulah yang diikuti umat Islam saat ini. Maka pula kemudian, apalagi ulang tahun, tiup-tiup di lilin. Semua orang-orang yang melakukan itu kita lihat mirisnya adalah orang-orang Islam. Padahal Allah perintahkan kepada Nabi bukan hanya sebatas meyakini saja, tata caranya pun jangan dilakukan. Itulah yang sering kita sebut, yang sering kita dengar hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka jangan ikut-ikut ritual ibadah mereka Bunda. Termasuk dalam hal ini, jumhur ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal. Itu haram. Jelas ya? Apalagi banyak contoh-contoh yang lain. Apa yang lagi viral saat ini Bunda? Sholawat di gereja. Itu kan ada Menteri Agama sebelumnya suruh sholawat di gereja.
Sebagaimana jins boleh? Boleh. Boleh, Bunda. Karena celana jins itu bukan ritual ibadah orang-orang kafir. Paham ya? Joget. Kenapa? Karena itu yang mereka lakukan ketika di gereja. Umat Islam saat ini Ya. Menyanyi itu gimana Ustaz? Menyanyi? Hah? Menyanyi. Menyanyi. Menyanyi itu Bunda, kalau kita melihat itu bukan asal muasal yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Karena sejak dulu sudah ada yang menyanyi syariat lagu itu, cuma dalam Islam kita difilter. Kalau ingin menyanyi, maka menyanyilah apa? Pertama, mohon maaf, senang tidak senang Bunda, menyanyi itu kalau tidak ada unsur pendidikan di dalamnya, tidak berfaedah, dibarengi dengan joget, haram, jelas haram. Jelas haram. Nah, dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Jelas ya, Bunda? Tapi kalau sebagian ulama mengatakan, tapi kalau sebatas rebana, nyanyi-nyanyi Islami, sebagian ulama mengatakan itu boleh. Tapi fakta yang ada di lapangan, nyanyi Islami, tapi deg-deg, joget-joget tidur ya. Haram. Kalau kita melihat dosa, Ustaz. Hah? Kalau kita berada di dalam dosa. Kalau ibu-ibu yang lihat ibu-ibu nggak dosa, tapi kalau laki-laki dia hikmati dosa sudah pasti. Jangankan joget, sedangkan Bunda senang saja di depan halayak ramai berdosa. Walaupun tujuannya untuk apa, sehat. Boleh, sepanjang instrukturnya itu perempuan ya. Laki-laki bisa sopirnya. Ada kena pakai. Tertutup. Kalau ruangannya tertutup, instrukturnya perempuan, boleh. Kalau di rumah, terserah lah, mau Spiderman, Tarzan, gaya terserah lah, senang itu Bunda. Mau ukir balik, di kamar itu gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah dia senam, dia sujud-sujud, buku-buku, ya kan, kemudian tidur-tidur dan lain sebagainya di depan halayak ramai, itu yang haramnya. Senamnya tidak, tapi ikhtilat itunya yang haram. Ustaz, tak ada laki-laki, kami senam di dalam ruangan, instrukturnya laki-laki, haram. Kalau dalam mobil, Ustaz, dia mau mobil, sopirnya laki-laki, tapi dia kata ibu ini sopirnya depan, yang joget belakang. Kalau pergi jalan-jalan, ibu juga suka di meja. Laki-laki ya. Sama Bunda, haram. Apa yang syarat lah? Apa yang Disyaratkan auratnya nggak Islam. Apa Bunda? suara? Suara itu masih ikhtilaf Bunda. Masih Islam. Masih perbedaan pendapat para ulama. Suara itu masih perbedaan pendapat para ulama. Kalau dia gunakan untuk menyanyi, sudah pasti haram. Tapi kalau dia gunakan untuk berdakwah, memberikan nasihat, itu halal. Ucapkan. Yang kedua, Kesadaran. penuh pengharapan dan kesadaran. Sekarang Bunda, kalau orang lain sedang berduka, Bunda kirim innalillah, diucapkan. Tidak. Di WA, di apa di pesan WA. Copy paste. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan. Istilahnya. Berarti belum dikatakan sedang mendoakan saus. Selama ini nggak tahu, Ustaz, baru tahu. Untuk apa ucapan salam itu Bunda? Kebiasaan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kalian siapa di situ? Orang yang orang samping. Ya. Kalau menyembah Allah itu kan? Iya. Harus Tuhan aja. Imam, salam ke kanannya imam
diniatkan satu, diniatkan. Kalau diniatkan berarti hadir dia di dalam hati ingin mendoakan. Satu, diniatkan untuk mengakhiri sholat. Yang kedua, diniatkan untuk pencatat amal, malaikat pencatat amal sebelah kanan. Kemudian yang ketiga diniatkan untuk makmumnya. Itu kalau imam. Yang ke kiri itu diniatkan untuk malaikat pencatat amal sebelah kiri. Yang kedua diniatkan untuk makmumnya. Sekarang salamnya makmum. Satu, diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Imam kan tadi mengucapkan Assalamualaikum. Dia niatkan kepada makmum. Lantas makmum pun menjawab salamnya imam. Jadi salam pertama ke kanan itu udah, itu diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Yang kedua diniatkan untuk mengakhiri sholat. Yang ketiga diniatkan untuk mencatat amal sebelah kanan. Yang keempat diniatkan untuk orang yang sholat berada di depannya, di sisi sebelah kanannya dan di belakangnya. Nah sekarang, ketika kita mengucapkan salam dalam sholat, apakah niat itu hadir? Atau hanya sebatas mengakhiri sholat saja? Assalamualaikum, selesai sholat saya. Namun kata Imam Nawawi, orang-orang yang mengucapkan salam di dalam sholatnya tanpa hadirnya niat-niat itu sholatnya sah, tapi tidak disebut sebagai hamba yang sedang mendoakan saudaranya. Alhamdulillah sholat sah, tapi tidak disebut sebagai hamba yang sedang mendoakan saudaranya. Maka penting Bunda, kira-kira gimana Bunda? Ternyata begitu kita sholat, di sisi kanan kita ada musuh bebuyutan kita. Kita kan kalau kita mendoakan selamat dunia akhirat warahmatullah. Semoga Allah merahmatinya wa barakatuh. Berkah itu maksudnya adalah kebaikan yang banyak, daimun dan terus berlimpah. Daimun itu abadi atau langgeng. Jadi ketika kita mendoakan keberkahan kepada saudara kita, kita sedang memohon semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, berlimpah dan terus menerus. Itu maksudnya Bunda. Berhubung yang berada di sebelah kanan kita itu musuh bebuyutan kita, mau kita mengucapkan salam. Sekarang begini, Bunda mau mendoakan saudara Bunda yang saat mohon maaf. Apakah Bunda mau mendoakan saudara Bunda, saudari, saudara atau siapapun itu yang saat itu menjadi musuh Bunda? Karena mau Ustaz. Jujur. Kalau dulu enggak, sekarang ya. Kalau dulu ya enggak ke Ustaz. Iya. Ada satu kakak yang benar-benar benci kali Bunda dengan dia. Tapi di setiap sholat Bunda doakan dia, ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Serius. Sama orang yang berutang supaya Nah, diberikan rezeki. baik. Kalau jawabannya tidak, tentu saat sholat dia tidak mau mendoakan saudaranya. Kenapa? Karena di sampingnya ada musuhnya. Itu mesti hadir. Jadi saya latihnya Bunda. Coba diperhatikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat di dalam hati saya supaya Bunda itu diberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Bunda jawab. Sudah hadir niat itu untuk mendoakan saya selamat, diberikan rahmat dan berkah. Nah, kedepannya kalau mengucapkan salam seperti itulah dia. Tapi kalau masuk rumah Assalamualaikum, kok bisa ucapannya seperti itu? Sudah pasti itu dia tidak ada di niat, hanya sebatas kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat keempat, wala ana 'abidun ma 'abadtum, maksud
buat ibadah mereka yang menjadi kekhususan bagi mereka. Ini tidak boleh. Inilah yang dimaksud dengan ayat keempat. Sekarang kita masuk ayat ke-5. Wala, waw dan la tidak, antum kalian, abiduna penyembah, ma apa, a'bud yang aku sembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kata para ahli tafsir, ayat ketiga dengan ayat kelima, Bunda, ayat ketiga, mohon maaf, ayat kelimanya itu sebagai bentuk penegasan. Satu penegasan. Perkuat. Allah tegaskan kembali. Sama ya, ayat kedua dengan ayat kelima ya. Nah, maksudnya apa ayat kelima itu sebagai bentuk penegasan? Yang kedua, ayat ketiga itu maksudnya adalah masa sekarang. Sedangkan ayat ke-5 itu masa yang akan datang. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Sekarang kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, kata Nabi. Kemudian di ayat kelima, masa yang akan datang pun kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan terbukti mudah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu kafir sampai mati. Jadi semua yang bernegosiasi dengan Rasulullah pada saat itu, mengajak Nabi agar menyembah Tuhan mereka selama setahun. Kemudian yang kedua, setelah itu kami akan menyembah Allah selama setahun. Itu mati dalam keadaan kafir. Memang terbukti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sama halnya seperti apa yang telah kita sebutkan pada surah An-Nahl. Ketika Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabbat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Allah vonis Abu Lahab itu masuk neraka. Terbukti Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya adalah neraka. Jelas ya? Baik. Terakhir ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Din itu bisa dimaknai agama. Din bisa dimaknai agama, bisa juga dimaknai balasan. Yang kedua, tata cara atau cara beragama. Yang pertama, ad-din itu bisa maknanya agama. Yang kedua, balasan. Yang ketiga, mohon maaf, ini dua, ini tiga, yang ini pertama ya Bunda. Jadi kalau Bunda baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau Muhammad siapa yang mendustakan agama itu? Maka maksud yang lain adalah, tahukah engkau Muhammad siapa yang mendustakan balasan itu, hari pembalasan? Itu maksudnya. Nah, di ayat ini bisa diterjemahkan juga balasan atau tata cara atau cara beragama. Seakan-akan Allah mengatakan, bagi kalian cara beragama kalian, bagiku cara
bagiku, balasan bagiku. Itu maksudnya. Sekarang pertanyaannya, coba perhatikan Bunda, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui adanya agama lain? Mengakui, ya terima agama bagiku agama. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan agama lain? Coba lihat ayatnya. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan ada agama selain agama Islam? Ya. Iya nak. Iya ya. Rumahnya ada. Enggak mengat sampai bahasa keluar. Ayo. Paham pertanyaannya Bunda? Bagiku, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, bagi kalian balasan untuk kalian, bagiku balasan untuk mengakui. Kalau mengakui, lantas apa fungsi ayat pertama? Ya ayyuhal kafirun. Allah suruh siapa? Orang-orang kafir. Hati-hati Bunda. Sekarang ini yang kita kenal dengan JIL, Jaringan Islam Liberal, ya, itu menafsirkan ayat ini dengan tidak mengikut sertakan ayat pertama, sehingga mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama menyembah Allah, hanya caranya saja berbeda. Semua akan masuk surga sepanjang dia baik. Dalilnya apa? Karena di dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir Allah mengakui ada agama lain. Salah. Kenapa? Cara kita menjawab, bukankah di ayat pertama Allah mengatakan seru wahai Muhammad orang-orang kafir itu? Berarti menunjukkan selain agama Islam mereka kan kafir. Hati-hati Bunda. Sekarang ini banyak nih tokoh-tokoh agama berdalil ayat ini tanpa mengikut sertakan, mereka hilangkan ayat pertama. Kan kalau kita lihat terjemahnya, Allah benarkan bahwasanya ada agama lain. Buktinya apa? Buktinya kalau memang Allah katakan agama yang lain itu salah, tentu bunyinya adalah, kalau bahasa kita ya, agamaku yang benar, agama kalian salah. Paham ya? Tapi Allah katakan tidak. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Seakan-akan Allah itu menyetujui. Maka cara menjawabnya apa? Bukankah ayat pertama bahwa Allah sudah menyeru siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dia dinyatakan kafir. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Jadi ayat surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun itu berbicara tentang tauhid. Insya Allah bukan depan baru kita berbicara tentang hari kiamat. Surah Al-Kautsar, kemudian surah Al-Ma'un, kemudian dilanjutkan di surah setelahnya. Laki-lakinya ramai itu boleh, sepanjang tidak memunculkan fitnah. Tapi kalau ternyata satu laki-laki, satu perempuan itu haram. Itu sudah jelas haram. Mohon maaf, siapa saja yang saat ini punya supir pribadinya itu laki-laki dan dia di belakang itu seorang perempuan, maka haram. Karena dia sudah ikhtilat. Dia harus seperti ditemani oleh anaknya, ditemani oleh orang
Jadi kalau reunian itu bagaimana pula jamaah umroh berkumpul laki-laki dan perempuan? Kan ya, jamaah umroh kita di sana itu berkumpul laki-laki dan perempuan. Di sini pun juga demikian. Yang menjadi masalah itu salah, mohon maaf. Ini kadang guru ngaji gurunya laki-laki, muridnya perempuan tapi sendiri berdua. Itu haram, udah nggak boleh. Boleh laki-laki mengajar perempuan, boleh. Kamu ramai muda. Tapi kalau sendiri, ustadznya sendiri, face to face nggak boleh. Walaupun ustadz kami kan cuma mengaji, tak ada. Walaupun judulnya itu tahsinul Quran. Naik ojek, naik grab, Sepanjang masih ada supir perempuan, maka utamakan mereka. Tapi di aplikasi itu boleh dipilih, boleh di request. Saya tanya, boleh di request bukan? Nggak tahu ya. Kalau ternyata bisa di request pingin grabnya itu perempuan, maka nggak boleh menjadikan lain. Nggak ada. Kalau memang tidak ada kendaraan lain, ya tidak ada masalah. Kalau tidak ada solusi lain, sama halnya, bolehkah seorang perempuan itu ketika dia melahirkan ditangani oleh dokter laki-laki? Maka jawabnya boleh sepanjang tidak ada dokter perempuan. Tapi jika ternyata ada dokter perempuan lantas dia memilih ditangani oleh dokter laki-laki, maka haram. Itu fatwa ulama. Jadi hari ini lebih lembut tangannya ustaz daripada tangan perempuan. Haram sudah. Nah, ada yang ada rasa cinta. Yang ketiga, dalam masalah keyakinan dan ritual ibadah tidak ada toleransi. Sudah? Adapun dalam bermuamalah hiduplah berdampingan dengan suasana aman dan harmonis. Dalam masalah keyakinan dan ritual ibadah tidak ada toleransi. Adapun dalam bermuamalah hiduplah berdampingan dengan suasana aman dan harmonis. Baik, saya jelaskan sedikit Bunda. Ingat, dalam masalah keyakinan, akidah, ritual ibadah tidak ada toleransi. Jelas ya Bunda? Sikap kita kepada orang-orang kafir itu tegas dalam masalah keyakinan. Tapi kalau dalam bermuamalah hiduplah berdampingan. Bunda kalau mau jadikan orang-orang kafir itu rekan bisnis, boleh. Teman safar, boleh. Tapi teman akrab nggak boleh. Nah, jadi bestie nggak boleh Bunda. Apalagi mau bertetangga, boleh. Saling memberi hadiah, boleh. Dapat pahala kita kalau beri hadiah kepada orang kafir? Dapat Bunda.
Jelas ya? Mau rekat kerja boleh. Tidak ada masalah dalam bermuamalah ya. Tapi di saat dia beribadah, dia ngajak, yuk ikut sama aku. No. Jelas ya kemudian. Atau lagi gini-gini dia. Nah, yuk cobalah sesekali. No, karena itu sudah menjadi ritual ibadah mereka. Ya. Terakhir, cara terbaik hidup berdampingan dalam beragama adalah sudah hormati keyakinan mereka, bukan mengikutinya. Ingat pula, bagaimana cara terbaik kita hidup berdampingan dengan orang-orang kafir? Hormati keyakinan mereka. Jangan cela apa yang mereka sembah. Paham ya Bunda? Nah, itu sebenarnya itu yang dimaksud dengan toleransi itu, bukan dengan mengucapkan selamat Natal. Setelah itu nanti mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kalau mereka lagi ke gereja, kita ikut. Enggak, sikap kita itu hormati. Kalau mereka sedang beribadah, hormati. Jangan cela Tuhan mereka, karena nanti mereka akan membalas mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah mencela-mencela itu cukup di lingkungan kita saja, Bunda. Jangan sampai Yesus malah masa Tuhan digantung-gantung seperti itu, iya kan? Apa nggak bisa dia beri celana panjang gitu? Kalau kayak gitu kita ngomong dengan mereka yang ada, kita akan bermusuhan. Cukup hormati keyakinan mereka, tapi jangan ikuti. Jelas ya Bunda? Alhamdulillah